Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Oh iya, makasih Bu. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Mbak Anissa Septia Bu. Mbak Anissa dari kelas berapa? Dari kelas 12 IPS. Oh, dari kelas 12. Tadi habis dari mana? Habis jalan-jalan ke situ Bu. Sama Hmm. habis dari perpus baca-baca buku. Oh, sebelum kesini tadi ada mata pelajarannya siapa? Ada mata pelajaran matematika. Matematika berarti Bu Sri ya? Iya, benar sekali. Enak ya Bu Sri. Iya. Asik terus. Mbak Anissa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Iya Bu. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu juga baik juga. Dengan kedatangan Mbak Anissa ke sini menemui ibu, sepertinya ada yang mau disampaikan. Iya Bu, saya pengen cerita, tapi Cerita apa? tapi saya takut. Nah, kenapa takut Mbak? Iya, soalnya barangkali apa yang saya ceritakan malah Ibu sebar kemana-mana. Jadi begini ya Mbak, Mbak Anissa tuh nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir kalau cerita Mbak itu nanti akan tersebar kemana-mana. Karena di sini juga ibu sebagai guru TK tidak akan menyebar luaskan cerita Mbak nanti kemana-mana. Karena di sini juga hanya ada satu Mbak. Jadi Mbak tidak perlu takut kalau nanti kita Mbak akan tersebar. Oh begitu Bu. Nah, gitu Mbak itu sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum ya? Belum pernah. Baru pertama kali berarti? Iya Bu. Begitu. Jadi berhubung Mbak Anissa baru pertama kali melakukan proses konseling, Ibu akan sedikit menjelaskan pengertian konseling itu apa, biar Mbak Anissa itu sedikit paham gitu ya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang guru TK kepada para siswa yang sedang mengalami masalah gitu. Jadi nanti kita tuh bercerita sehingga nanti kita berdiskusi sampai kita tuh menemukan jalan untuk permasalahan siswa tersebut. Di misalnya nanti masalah Mbak Anissa gitu. Paham? Oh gitu, iya Bu, saya paham. Nah, sebelum kita berlanjut ke proses selanjutnya, kira-kira kita butuh berapa lama nih untuk menceritakan permasalahan Mbak Anissa? Kayaknya sekitar 30 menitan. 30 menit cukup ya? Iya. Oke, berarti 30 menit ya cukup. Iya. Mbak Anissa bisa mulai menceritakan permasalahan apa sih yang membuat Mbak Anissa tuh pengen cerita ke ibu, datang ke sini ke ruang ini gitu ya? Jadi saya ini beberapa hari, bukan beberapa hari sih, beberapa minggu ini agak males berangkat sekolah. Kalau ibu boleh tahu tuh Mbak Anissa malesnya kenapa? Malesnya soalnya di kelas itu ada mata pelajaran yang buat saya itu benar-benar males sekali Bu. Mata pelajaran apa tuh yang buat Mbak Anissa males? Mata pelajaran ekonomi. Lah terus apa yang membuat Mbak Anissa tuh males sama pelajaran tersebut? Iya, soalnya Pak gurunya itu benar-benar kayak nggak niat ngajar Bu. Jadi dia cuma ngasih tugas banyak. Terus jelasinnya itu kayak bertele-tele gitu, nggak benar-benar detail. Itu yang bikin males. Oh begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu tuh diajar sama siapa ya? Diajar sama Pak Payas Bu. Oh emang kalau Pak Fayas tuh cara penyampaian materinya gimana sih? Kenapa bisa membuat males terus bosan di kelas? Kalau menyampaikan materi itu gimana ya, bertele-tele, nggak bikin paham. Terus juga apa ya, padahal itu kan ini misalnya ada rumus nih, rumus kan itu tuh kita harus pakai rumus ini gitu loh, padahal di buku lain, di Google itu rumusnya itu beda, tapi apa itu harus pakai rumusnya ini. Berarti harus sesuai gitu ya sama Iya. apa yang Pak Fayas harus pakai rumus itu gitu ya. Iya Bu, terus saya kan jadi males kalau di kelas. Jadi kalau di kelas itu saya jadi kayak mainan HP doang, terus nonton film, terus tidur, terus ke kantin sama teman-teman gitu. Jadi kalau misal ada pelajaran
yang diampu Kak Fayas, Mbak males ya di kelas ya, kayak misal malah lebih milih main HP, ngegame, tidur Ya gitu. bener sekali. Tapi Mbak merasa nggak kalau perbuatan Mbak itu salah? Iya, merasa. Mbak merasa begitu. Iya. Terus kenapa Mbak masih melakukannya? Iya kan Pak gurunya kayak gitu Bu. Tapi kalau misal nih Mbak Anissa belajar ekonomi gitu di luar sekolah atau selain sama Pak Fayas gitu, gimana? Seneng sih Bu. Oh berarti Mbak tuh kayak merasa males karena gurunya ya, bukan karena mata pelajarannya ya. Kan. Oh begitu ya Mbak. Emangnya kalau misalnya Mbak Anissa tuh belajar ekonomi di luar sama di sekolah bareng Pak Fayas tuh perbedaannya gimana? Jelas sih beda banget. Kalau Pak Fayas itu tadi ya harus pakai satu rumus yang dia kasih. Tapi kalau di luar itu kita bisa berkembang. Memangnya kalau boleh tahu tuh belajar di luar tuh gimana ya, sama siapa? Belajar di luarnya di bimbel sih Bu. Oh jadi Mbak Anissa ikut bimbel? Iya Bu. Terus perbedaan Mbak Anissa ikut bimbel sama diajar Pak Fayas itu apa? Kalau di Pak Fayas kan itu tadi ya kita terpancing sama satu rumus. Terus juga kalau menjelaskan itu kurang detail gitu. Jadi kita nggak paham nggak paham ya tetap lanjut ke materi berikutnya. Terlalu cepat ya Mbak? Iya. Padahal kan tadi kan IQ on anak itu beda-beda gitu. Terus yang ketiga itu jam-jamnya itu jam ngantuk gitu. Iya gitu. Tapi kalau di bimbel itu walaupun jam-jam ngantuk tapi ada fasilitas yang mendukung kayak AC, terus juga pembelajarannya itu menyenangkan. Kalau ada yang nggak paham itu pasti langsung diutas gitu sampai bener-bener paham. Berarti Mbak Anissa tuh lebih nyaman belajar di luar di bimbel gitu ya dibanding sama Pak Fayas? Iya Bu, betul sekali. Soalnya kalau sama Pak Fayas itu benar-benar males sekali. Rasanya pengen tidur terus di kelas gitu. Tapi Mbak Anissa sadar nggak kalau Mbak Anissa tuh kalau di kelas males gitu, tidak memperhatikan kalau Pak Fayas tuh mau menjelaskan itu, Mbak Anissa sadar itu salah nggak? Sadar. Sadar. Jadi Mbak Anissa bilang sadar kalau Mbak Anissa tuh salah gitu ya. Iya Bu, benar. Terus Mbak Anissa tuh ada keinginan nggak pengen merubah sikap Mbak yang malas gitu? Mungkin gimana gitu Mbak Anissa biar nggak malas, terus biar lebih memperhatikan gitu. Kayaknya sih mungkin dengan cara mencoba kali ya, mencoba memperhatikan Pak Fayas, terus mengerjakan tugas-tugas Pak Fayas dengan tepat waktu, terus juga mendengarkan apa yang disampaikan Pak Fayas. Mungkin juga Pak Fayas sudah berusaha menjelaskan materi sedetail mungkin, cuma waktu itu sayanya itu lagi tidur atau mungkin lagi nggak fokus, pikirannya kemana-mana gitu. Wah sudah bagus tuh Mbak, keinginan Mbak tadi yang mengatakan. Semoga nanti mulai besok pas mata pelajarannya Pak Fayas Mbak bisa melakukannya tadi ya yang seperti Mbak bicarakan. Iya Bu, amin ya Allah, amin. Ibu yakin kok Mbak Anissa bisa melakukan itu. Oke, jadi dari yang tadi kita bahas dari awal sampai sekarang bahwa Mbak Anissa tuh malas belajar, malas di kelas, suka ngantuk karena metode pembelajaran gurunya ya yang kurang menyenangkan gitu. Tadi Mbak Anissa juga sudah bilang kalau Mbak Anissa ingin mencoba mengerti tentang Pak Fayas gitu kan. Iya. Mencoba mendengarkan, mencoba memahami cara metodenya Pak Fayas gitu. Itu sudah itu juga udah bagus Mbak Anissa sudah mempunyai keinginan yang bagus. Pak Fayas juga pasti kan pengen yang terbaik ya buat murid-muridnya gitu. Pasti. Oke baik, ada yang ingin Mbak Anissa ceritakan lagi mungkin kepada Ibu? Sepertinya sudah cukup sih Bu, tidak ada. Sudah cukup ya berarti. Kalau
kalau Mbak Anissa cukup, gimana nih perasaannya setelah Mbak Anissa menceritakan permasalahan Mbak? Yang jelas udah alhamdulillah sih Bu, udah sedikit lega, terus juga udah merasa didengarkan, terus juga udah dikasih solusi-solusi yang terbaik gitu ya Bu. Alhamdulillah ya, Ibu senang sih kalau Mbak Anissa merasa seperti itu, udah merasa kebantu berarti ya. Oke, nggak kerasa juga ya, ternyata kita tuh udah ngobrol udah 30 menitan gitu. Kalau Mbak Anissa pengen ngobrol lagi, nanti Mbak Anissa bisa langsung ke ruang Ibu aja gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Kalau misal Mbak Anissa pengen cerita juga bisa langsung ke ruang Ibu aja ya Mbak ya. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya gitu Bu. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Mbak. Saya mau langsung pamit dulu ya. Oh iya mau mau ke kelas. Oh iya siap, mau ada pelajaran lagi ya Mbak? Ada Bu.